Selamat siang semuanya. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang mengenai tentang audit investigasi dan contohnya yang berjudul tentang audit investigasi Yayasan XXX oleh KPAZK tentang salah satu piutang melebihi tingkat materialitas. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Monica Sinaga. Yang kedua, Nehemia Fauzia, yaitu saya sendiri. Yang ketiga, Ramayu Vanfiora. Yang keempat, Wanda Yasna Merani. Yang kelima, Jessica Amelia Gersang. Dan yang terakhir, Yolanda Evianti Saragi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang audit investigasi. Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Tujuan audit investigasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengadakan temuan lebih lanjut atas temuan sebelumnya. Dan yang kedua, melaksanakan audit untuk membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat. Tanggung jawab pelaksanaan audit investigasi adalah pada lembaga audit atau satuan pengawas, yang dimana prosedur dan teknik audit investigasi mengacu pada standar auditing serta disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Dalam merencanakan dan melaksanakan audit investigasi, auditor menerapkan skeptik profesionalisme serta menerapkan asas praduga tidak bersalah. Yang melaksanakan audit investigasi sebaiknya oleh tim, atau minimal salah satu auditor yang telah mengembangkan temuan audit sebelumnya. Tim audit dapat dibentuk apabila sumber informasi berasal dari informasi dan pengaduan masyarakat. Ada beberapa sumber informasi audit investigasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengembangan temuan audit sebelumnya. Yang kedua, adanya pengaduan dari masyarakat. Dan yang ketiga, adanya permintaan dari Dewan Komisaris atau DPR untuk melakukan audit, misalnya karena adanya dugaan manajemen atau pejabat melakukan penyelewengan. Program audit untuk audit investigasi umumnya sulit ditetapkan terlebih dahulu atau dilakukan. Kalau audit investigasi yang dilaksanakan merupakan pengembangan temuan audit sebelumnya. Seperti financial audit dan operational audit, auditor dapat menyusun langkah audit yang hendak dilaksanakan. Meskipun terkadang setelah dilaksanakan masih banyak mengalami penyesuaian atau perubahan. Berikutnya itu ada kertas kerja audit biasa disusun sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja audit yang umum, yaitu menyangkut data umum objek atau kegiatan yang diperiksa termaksud ketentuan yang harus dipatuhi. Yang kedua, ada kertas kerja audit untuk setiap orang yang diduga terlibat, yaitu berisi antara lain: 1. Identitas seseorang. Yang kedua, tindakan yang melanggar hukum, serta akibatnya yang dilengkapi dengan bukti yang mendukung. Selain itu, dapat pula disusun pertahapan transaksi seperti pada kasus kredit macet, antara lain: pertama, tahap permohonan kredit; yang kedua, tahap perhitungan 5C; yang ketiga, tahap pencairan dan penggunaan kredit; serta yang keempat, tahap setelah kredit cair sampai dinyatakan macet. Kertas kerja harus dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dibuat laporan Khusus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada slide ini, yaitu hasil audit investigasi pada umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, apa yang dilaporkan oleh masyarakat tidak terbukti. Kedua, apa yang diadukan terbukti. Itu seperti apa? Misalnya, terjadinya penyimpangan dari suatu aturan atau dari suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, pada hal ini, pihak negara maupun perusahaan tidak dirugikan. Yang ketiga, terjadinya kerugian pada perusahaan akibat perbuatan melakukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh karyawan. Yang keempat, terjadinya kekurangan atau disebut ketekoran dari suatu kas atau persediaan barang milik negara dan bendaharawan yang tidak dapat membuktikan bahwasannya kekurangan tersebut bukan dari kesalahan atau kelalaian oleh bendaharawan. Yang kelima, terjadinya kerugian negara karena adanya uang prestasi atau kerugian dari perikatan yang tercipta atau yang terlahir dari undang-undang. Yang keenam, kerugian bagi negara karena melakukan atau melawan hukum atau tindak pidana lainnya.
Saya lanjutkan kembali. Di sini dijelaskan, laporan hasil audit investigasi menetapkan siapa yang terlibat atau yang bertanggung jawab akan ditandatangani oleh Kepala Lembaga Satuan Audit. Kita harus tahu, laporan audit investigasi itu bersifat rahasia, terutama apabila laporan tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Temuan laporan audit yang akan diserahkan kepada kejaksaan memuat berbagai hal. Yang pertama, modus operandi. Yang kedua, sebab terjadinya penyimpangan. Yang ketiga, bukti yang diperoleh. Yang keempat, kerugian yang ditimbulkan. Kita juga harus tahu, dasar menyusun laporan, auditor tetap menggunakan azas praduga tidak bersalah. Kita juga harus tahu, di dalam audit investigasi berisi dasar audit, temuan audit, tindak lanjut, dan saran. Studi kasus. Dalam pembahasan ini, kasus yang dibahas ialah kasus mengenai Yayasan Triple X, yang dimana Yayasan Triple X ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Mereka menggunakan jasa dari kantor akuntan publik ZK untuk mengaudit laporan keuangannya. Apa sih yang menjadi permasalahannya? Yang menjadi permasalahannya adalah dari hasil audit laporan keuangan Yayasan Triple X, ditemukan salah saji piutang yang melebihi tingkat materialitas yang dapat diterima, yaitu sebesar Rp3.750.000. Diketahui bahwa batas materialitas yang dapat diterima adalah sebesar Rp1.300.294,75 yang diperoleh dari total piutang dibagi total aset dikali dengan tingkat materialitas yang sudah ditetapkan oleh auditor dari kantor akuntan publik ZK. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Yayasan Triple X meminta saran kepada kantor akuntan publik ZK untuk menelusuri dan mencari tahu jumlah piutang Yayasan Triple X yang sebenarnya per 31 Desember 2017. Nah, setelah mendapat permintaan dari Yayasan Triple X, maka kantor akuntan publik ZK memberikan saran. Nah, mereka menyarankan untuk dilakukannya audit investigasi terhadap piutang Yayasan Triple X. Berdasarkan saran dari kantor akuntan publik ZK, maka dilakukanlah audit investigasi terhadap piutang dari Yayasan Triple X. Nah, yang melakukan audit investigasi itu adalah auditor dari kantor akuntan publik ZK pastinya. Nah, auditor dari kantor akuntan publik ZK itu menerapkan prosedur yang telah ditetapkan oleh kantor akuntan publik ZK terkait audit investigasi piutang, yaitu dimulai dengan mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal kasbon dan piutang, meminta, memeriksa, dan melakukan penghitungan kembali terjadi kasbon dan piutang, melakukan konfirmasi kepada bendahara atas piutang karyawan dan pembina, serta menentukan jumlah saldo kasbon dan piutang. Selanjutnya, setelah melakukan proses audit investigasi oleh KPJK, menemukan bahwa terdapat pengendalian internal yang kurang baik terhadap kasbon dan piutang yayasan, yaitu yang pertama, tidak adanya pengawasan dan review atas laporan kasbon dan piutang yang dibuat bagian akuntansi oleh manajemen tingkat atas. Ini terlihat dari pengawasan dan review yang hanya dilakukan satu kali ketika laporan keuangan akan disampaikan pada pembina. Maka otomatis kan akan berdampak pada terjadinya selisih yang menyebabkan piutang pada laporan keuangan tidak disajikan secara benar. Kedua, tidak adanya standar operating procedure ataupun SOP dan kebijakan mengenai kasbon dan piutang. Nah, dalam hal ini, yayasan belum memiliki SOP dan kebijakan tertulis atas pemberian angsuran kasbon dan piutang. Yang ketiga, terjadi perangkapan fungsi atas pengelolaan kasbon dan piutang. Dari hasil investigasi ini, bendahara yayasan merangkap fungsi sebagai kasir. Hal ini bisa saja kan menjadi celah bagi bendahara untuk melakukan tindak kecurangan karena bagian penerimaan, pengelolaan, pengeluaran, serta otorisasinya berada di tangan kasir. Yang keempat, sistem pencatatan kasbon dan piutang belum memadai. Ini terlihat dari hasil investigasi bahwa belum adanya bukti pendukung untuk mengkonfirmasi kasbon yang diterima maupun dikeluarkan oleh bendahara. Maka ini bisa akan menyebabkan berdampak pada salah saji di dalam laporan keuangan. Dan hasil investigasi yang kelima, terdapat selisih perhitungan antara manajemen yayasan dan auditor pada kasbon dan piutang. Untuk kasbon, manajemen yayasan mencatat nilai kasbon per 31 Desember 2017 sebesar 82 juta, sedangkan hasil perhitungan ulang auditor diperoleh nilai sebesar 86 juta. Maka, terdapat selisih sebesar 4 juta, sehingga auditor merekomendasikan untuk membuat jurnal koreksi.
Kemudian untuk piutang, manajemen yayasan mencatat nilai piutang per 31 Desember 2017 sebesar 47 juta, sedangkan hasil perhitungan auditor beroleh nilai sebesar 52 juta. Maka terdapat selisih sebesar 5 juta. Sehingga auditor merekomendasikan jurnal koreksi. Selanjutnya, setelah menemukan hasil investigasi tersebut, auditor KPJK merekomendasikan beberapa hal terkait temuan saat melakukan audit investigasi terhadap piutang yayasan. Di antaranya, yang pertama, dilakukannya review dan pengawasan terhadap kasbon dan piutang. Yang kedua, dibuatnya SOP penggunaan kas untuk kasbon. Yang ketiga, membuat pemisahan fungsi yang jelas dari orang yang mengeluarkan dana kasbon, yaitu dari kasir, dan yang mencatatnya, yaitu bagian accounting, serta pejabat yang mengotorisasinya atas kasbon tersebut. Yang keempat, membuat formulir yang tercetak dan bernomor urut atas pengeluaran dan penerimaan kasbon. Yang kelima, membuat jurnal koreksi terhadap temuan audit. Oke, sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.